Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, kali ini kita akan membahas tips agar kita khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Menjalani sholat sebagai sebuah ibadah fisik tidaklah sulit. Cukup dengan belajar syarat dan rukun sholat, seseorang mampu untuk menjalankan ibadah yang termasuk rukun Islam kedua itu dengan baik dan benar. Hanya, tidaklah semua sholat yang benar itu dijalani dengan khusyuk. Menggapai kehusyukan seakan-akan bertemu langsung dengan Rabbul Izzati menjadi kerinduan segenap hamba. Tidak kurang, Rasulullah SAW bahkan pernah terganggu saat menunaikan ibadah sholat. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik mengisahkan hal tersebut. Rasulullah SAW mempunyai hamisah, pakaian dari wol yang padanya terdapat lukisan, maka baginda memberikannya kepada Abu Jahmah dan mengambil sebagai gantinya Anbiyaniyah, pakaian dari wol yang paling kasar dan paling rendah mutunya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hamisah lebih baik dari Anbiyaniyah." Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat lukisannya dalam sholat." Kisah lainnya terungkap dalam sholat seorang sahabat. Abu Talhah sempat menunaikan sholat di kebunnya. Tiba-tiba, dia tertarik dengan seekor binatang yang terbang di atas pohon mencari jalan keluar. Mata Abu Talhah sontak mengikuti pergerakan binatang tersebut. Alhasil, Abu Talhah terlupa berapa rakaat salat yang sedang dijalankannya. Abu Talhah lantas menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dia pun berkata, "Kebun itu aku sedekahkan, aturlah mengikut kehendak Tuhan hamba." Begitulah rasa penyesalan Rasulullah SAW dan sahabatnya ketika menyadari ada yang melalaikannya dalam sholat. Mereka tidak sayang untuk meninggalkannya. Profesor Musa bin Fatullah Harun dalam buku Perjalanan Rabbani, mengungkapkan, lintasan-lintasan kerap datang ke benak seorang hamba yang menjalankan sholat. Lintasan tersebut mengganggu jalannya sholat, bayangan itu datang dari luar atau dari dalam diri sendiri. Perkara yang datang dari luar mengetuk telinga, bahkan terkadang tampak di pelupuk mata, mereka mencari perhatian. Tak jarang, hamba yang sholat hanyut oleh mereka, pikiran-pikiran pun terseret kepada perkara lain di luar sholat. Penyebab lain datang dari dalam diri sendiri, hal tersebut lebih sulit untuk diatasi. Orang yang memiliki obsesi bercabang di lembah-lembah dunia pikirannya tidak tertumpu pada satu aspek saja, fokus pikiran berkeliaran dari satu aspek ke aspek lain. Karena itu, menundukkan atau memejamkan pandangan tidak lagi berguna baginya, apa yang telah bersemayam di dalam hati telah cukup menyibukkannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda bahwa setan memang suka menggoda orang-orang yang salat. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat, setan akan datang kepadanya untuk menggoda sampai ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali, sujud syahwi, saat ia masih duduk dan sebelum salam. Setelah itu baru mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda betapa gigihnya setan mengganggu orang-orang yang sholat setelah azan selesai dikumandangkan. Meski kabur 2 kali usai azan dan iqomah dikumandangkan, setan kembali untuk menggoda manusia. Apabila dikumandangkan azan salat, setan akan berlari sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqomah dikumandangkan, ia berlari. Apabila selesai iqomah, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang salat seraya berkata kepadanya, "Ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat." Sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat ia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Profesor Musa pun mengungkapkan, untuk mengatasi gangguan di dalam sholat, para ahli ibadah memejamkan penglihatan. Mereka salat di tempat yang gelap, tidak membiarkan sesuatu boleh menyibukkan perasaannya berada di hadapannya.
Mereka pun sholat di dekat dinding agar jarak penglihatannya tidak terlalu luas. Mereka menghindari sholat di tepi jalan atau salat di tempat yang penuh perhiasan, permadani yang berwarna-warni atau dipenuhi dengan lukisan pun dihindari mereka. Para ahli ibadah, menurut dia, ahli ibadah menunaikan sholat di ruangan yang kecil atau sempit. Adapun sebab-sebab batin yang datang dari dalam diri memang lebih sulit mengatasinya. Untuk menundukkan atau memejamkan pandangan pun tidak lagi berguna. Apa yang telah bersemayam di dalam hati sebelumnya sudah menyibukkannya. Menurut Profesor Musa, cara mengatasinya adalah dengan menarik jiwa secara paksa untuk memahami apa yang dibaca dalam salat. Dia pun disibukkan untuk memaknai bacaan tersebut sehingga melupakan yang lain. Tak hanya itu, ingatan kepada akhirat menjelang takbiratul ihram bisa membuatnya tampil lebih khusyuk. Dia pun dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat dan mengosongkan hati dari perkara lain untuk kemudian mengucap takbir pertama. Nah, sobat beriman, itulah sedikit tips untuk khusyuk di dalam sholat yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.